Keterampilan berbahasa, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkyansyah, SPD, SAP, MPD, MAP. Disusun oleh saya, Arinda Febiola, NIM 200103040302, Fakultas Usuluddin dan Humaniora jurusan Psikologi Islam 2020. Pengertian keterampilan berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dan bahasa adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Keterampilan berbahasa merupakan hal yang penting bagi seorang pelajar khususnya, karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami suatu maksud. Tarigan membagi keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek. 4 aspek tersebut yaitu A. Keterampilan menyimak, B. Keterampilan berbicara, C. Keterampilan membaca, dan D. Keterampilan menulis. Pengertian keterampilan menyimak. Menurut para ahli, hakikat dari menyimak berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Subiantoro dan Hartono menyatakan bahwa mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera. Pendengaran yang terjadi pada waktu kita dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut. Sedangkan mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian terhadap apa yang didengar. Sementara itu, menyimak pengertiannya sama dengan mendengarkan, tetapi dalam menyimak intensitas perhatian terhadap apa yang disimak lebih ditekankan lagi. Menurut akidah, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Keterampilan menyimak dapat diartikan pula sebagai koordinasi komponen-komponen keterampilan, baik keterampilan mempersepsi, menganalisis, maupun menyintesis. Tujuan menyimak. 1. Menyimak untuk belajar. 2. Menyimak untuk mengevaluasi. 3. Menyimak untuk mengapresiasikan simakan. 4. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri. 5. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. 6. Menyimak untuk memecahkan masalah. 7. Menyimak untuk meyakinkan. Pengertian keterampilan berbicara. Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilaksanakan manusia dalam kegiatan berbahasa setelah aktivitas menyimak. Berbicara pada hakikatnya adalah sebuah proses komunikasi secara lisan antara pembicara dan lawan bicara. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau audible dan yang kelihatan visible, yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-idenya. Dalam berbicara atau berkomunikasi dengan pihak lain, diperlukan adanya beberapa hal atau unsur dikombinasikan. Beberapa unsur dalam proses berbicara atau proses berkomunikasi tersebut adalah 1. Pembicara, 2. Lawan bicara atau penyimak, 3. Lambang atau bahasa lisan, 4. Pesan, maksud, gagasan, atau ide. Manfaat keterampilan menulis. 1. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi. 2. Menambah kepercayaan diri. 3. Menambah karisma dan wibawa. 4. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. 5. Menambah level nilai dalam diri. 6. Bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pengertian keterampilan membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis
melalui media tulisan. Selain itu, membaca merupakan kegiatan memahami teks bacaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari teks yang kita baca. Pengertian membaca menurut para ahli. Pengertian membaca menurut Khalid A, H, dan Lilis, yaitu membaca adalah mengemukakan atau membunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulis yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi frasa, kalimat, dan seterusnya. Yang kedua, pengertian membaca menurut Tampu Bolon. Membaca adalah suatu cara untuk membina daya nalar. Dengan kebiasaan membaca, daya nalar siswa menjadi lebih terbina. Kita dapat membaca tanpa menggerakkan mata atau tanpa menggerakkan telunjuk untuk membaca. Pengertian membaca menurut Samsu Somadayo mengungkapkan bahwa membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti yang terkandung di dalam bahan tulis. Jenis-jenis membaca. Dari segi jenjangnya, membaca dikelompokkan menjadi dua, yakni membaca permulaan dan membaca lanjut. 1. Membaca permulaan. Membaca permulaan ialah kegiatan membaca yang mampu melafalkan huruf dengan benar dan memperoleh informasi. 2. Membaca lanjut. Membaca lanjut adalah keterampilan membaca yang dapat dilakukan apabila pembaca sudah bisa membaca teknik atau membaca permulaan. Dari segi pelaksanaannya, membaca dikelompokkan menjadi dua, yakni membaca nyaring dan membaca dalam hati atau membaca sunyi. 1. Membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan proses membaca yang diucapkan dengan suara lantang, dengan intonasi dan jeda yang tepat. Sangat memperhatikan tanda baca, dan dilaksanakan dengan lancar agar mudah ditangkap oleh pendengar dan penyimak. 2. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan dalam batin saja. Mata atau pandangan kita menyusuri untaian kata dari kiri ke kanan atau huruf Latin. Huruf Arab sebaliknya, dari atas ke bawah tanpa mulut berkomat-kamit. Keterampilan menulis. A. Pengertian keterampilan menulis. Istilah menulis berasal dari kata tulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulis mengandung arti ada huruf, angka, dan sebagainya yang dibuat atau digurat dan sebagainya dengan pena atau pensil, cat, dan sebagainya. Menulis adalah kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dapat juga diartikan bahwa menulis adalah berkomunikasi mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada orang lain secara tertulis. Pengertian menulis menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. 1. Menulis menurut Angelo. Menulis merupakan suatu bentuk berpikir, tetapi justru berpikir bagi pembaca tertentu dan bagi waktu tertentu. 2. Menulis menurut Henry Guntur Tarigan. Sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai. 3. Menulis menurut Gebhardt dan Dawn Rodriguez. Menulis merupakan salah satu hal paling penting yang kamu lakukan di sekolah. Kemampuan menulis yang baik memegang peranan yang penting dalam kesuksesan, baik itu menulis laporan, proposal, atau tugas di sekolah. 4. Menulis menurut Mikrimon dalam STY Selamat. Menulis sebagai kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu objek. Memilih hal-hal yang akan ditulis, menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan jelas. Fungsi menulis. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung atau pendidikan sangat memerlukan tulisan sebagai hasil menulis karena menulis dapat berperan untuk mempermudah para pelajar berpikir kritis, merasakan dan menikmati hubungan-hubungan bahasa, memperdalam daya tangkap, memecahkan persoalan yang dihadapi, dan memperjelas pikiran-pikiran. Penulis yang baik akan menguasai prinsip-prinsip menulis dan berpikir logis guna mencapai tujuan dari tulisan.
Sekian dari saya, dan terima kasih.